Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan namaku Faras Haidar Hakim, biasa dipanggil Faras, dari Dueta Sena 2022. Di sini sebagai tentor akademik mata kuliah Manajemen Alat Berat, bakal ngejelasin tentang SNJ UTS Manajemen Alat Berat tahun 2025, yang soalnya adalah soal di tahun lalu, tahun 2024, dan terdiri dari 3 soal, yaitu soal pertama adalah mengenai Maxwell Diagram, bobotnya 50%. Kemudian soal yang kedua adalah soal mengenai produktivitas alat berat yang bobotnya 25%, serta yang terakhir adalah mengenai biaya operasional alat berat yang bobotnya adalah 25%. Jadi MAB di tahun lalu itu sifatnya adalah open book, jadi kita bisa bawa catatan maupun PPT yang telah dijelaskan dari dosen-dosen di pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Cuman teman-teman harus pelajari lebih dulu, pelajari secara mendalam, supaya nanti semisal open book, teman-teman bisa tahu bagian mana yang harus dibuka PPT-nya untuk mengerjakan soal nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu tentang Maxwell Diagram. Jadi di sini ada pekerjaan badan jalan sepanjang 600 meter, jarak antar stasiunnya adalah 50 meter. Jadi ini ada station dari tabel 0 sampai 12. Jadi semisal station 0 ini adalah 0 plus 0, maka station 1 ini adalah 0 plus 50. Station 2-nya adalah 0 plus 100, dan seterusnya hingga 0 plus 600. Itu adalah arti dari jarak antar stasiun 50 meter. Kemudian di sini juga diketahui luas penampang ujung atau N area-nya itu galian timbunannya diketahui sudah ada di tabel. Misal di station 0 itu galiannya 6 meter persegi, di timbunannya ada 10 meter persegi, dan seterusnya. Nah, kita diminta buat bikin Maxwell diagram yang mana nilai shrinkage tanahnya adalah 20%. Jadi shrinkage tanah adalah nilai penyusutan tanah. Jadi tanah kan sifatnya waktu kita gali itu kan pasti bisa dibilang bakal lebih gembur gitu ya. Nah, setelah itu waktu tanah itu dibawa dan ditaruh di tempat yang akan dijadikan timbunan, pasti tanah akan dipadatkan. Nah, penyusutan dari pemadatan itu kita nyebutnya nilai shrinkage. Jadi nilainya adalah 20%, dan hasil galian di antara STA 8 dan 9 yang bisa digunakan sebagai bahan timbunan hanya 50%. Jadi di STA 8 9 itu di sini berarti STA ini kan 100 150, di sini itu di STA 0400 sama 0450 itu tuh ada, nah ini ada yang aku kuningin. Nah, ini adalah nanti aku jelasin kenapa ini bisa ada angka 675 di sini. Itu adalah karena ada kata-kata hasil galian di antara STA 8 dan 9 yang bisa digunakan sebagai bahan timbunan hanya 50%. Jadi mungkin kalau teman-teman masih bingung kenapa kok hasil galiannya dijadiin timbunan. Jadi kalau emang di proses pekerjaan tanah itu, kalau emang tanahnya itu sesuai dengan spesifikasi, maka tanah galiannya itu bisa dimanfaatkan sebagai timbunan. Tapi terkadang ada tanah galian yang emang nggak bisa dijadiin tanah timbunan karena faktor-faktor tertentu gitu. Nah, di STA 8 sama 9, di antara STA 8 sama 9 ini, yang layak untuk dijadiin timbunan itu tuh cuma 50%. Begitu. Nah, terus kita bakal lanjut ke soal B, yaitu apakah ada kelebihan tanah galian atau kekurangan tanah untuk timbunan, berapa jumlahnya, dan di manakah lokasinya. Terus kita harus menentukan volume overhaul, terus sebutkan jenis pekerjaan tanah yang ada, serta kuantitasnya, terus biaya keseluruhan pekerjaan tanah apabila sudah diketahui harga satuan pekerjaan. Nah, dari harga satuan pekerjaan ini, itu tuh ada 4 harga, yaitu yang harga pertama adalah pembuangan tanah keluar proyek, terus ada pekerjaan tanah freehold, serta pekerjaan pemadatan tanah, dan biaya overhaul. Nah, karena di sini ada pekerjaan tanah freehold, makanya di sini harusnya itu ada untuk menghitung volume freehold. Cuman karena di soal nggak ada, tapi harus tetap kita hitung karena nantinya bakal kita pakai buat menghitung biaya keseluruhan pekerjaan tanah tersebut. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya,
yaitu tadi udah aku bilang di awal, ini adalah STA 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai STA 12. Terus data ini kita ambil dari data yang ada di tabel di soal. Yang data ini. Terus nilai volume galian maupun volume timbunan itu dihitung dengan merata-rata galian di awal dengan galian setelahnya, atau timbunan di awal dengan timbunan setelahnya. Kemudian kita kalikan dengan jarak STA. Karena jaraknya itu adalah per 50 meter, jadi di sini nanti kita kalikan 50 meter. Contoh perhitungannya adalah kayak gini. Ini contoh untuk STA 00 dan 0 plus 50. Jadi di galian ini kita dapat 350 itu dari mana? Adalah dari rata-rata dari 6 plus 8 bagi 2, itu ketemu 7 kemudian kita kalikan dengan jaraknya 50, yaitu 350. Kemudian 550 dapat dari mana? 10 plus 12 bagi 2, 11 kali 50 jaraknya, yaitu 550. Ini udah aku tulis di sini untuk contoh perhitungan volume galian dan timbunannya. Kemudian untuk shrinkage, seperti yang udah aku jelasin tadi, shrinkage ini adalah faktor yang ada di timbunan, karena tanah yang setelah ditimbun itu pasti akan lebih padat, jadi ada kehilangannya lagi. Jadi tanah yang timbunan yang awalnya 550, shrinkage-nya akan menjadi 110 karena faktornya adalah 20%. Jadi 110, 360 ini dapat dari mana? Dari 20% kali tanah timbunan. Contoh lagi, misalnya yang di paling bawah 2100, berarti nilai shrinkage-nya adalah 2100 dikali 20%, yaitu 420 begitu. Nah, kemudian untuk volume neto itu adalah kita tinggal mengurangi galian dikurangi timbunan dikurangi dengan shrinkage-nya. Jadi contoh di sini 350 dikurangi 550 dikurangi 110, jumlahnya adalah negatif 310. Nah, negatif ini menunjukkan bahwa di sini ada kekurangan tanah untuk galian. Sedangkan yang tidak ada negatifnya atau yang positif ini menunjukkan bahwa di sini ada kelebihan tanah yang digali gitu. Kemudian untuk kumulatif ini seperti yang kita ketahui, jadi kumulatif adalah penjumlahan dari suku sebelumnya dengan selanjutnya. Jadi di sini kumulatif yang pertama adalah 0, terus karena di STA 0 plus 50 di sini di antara ini ada neto yaitu negatif 310, kumulatifnya adalah 0 dikurangi 310. Kemudian negatif 310 dikurangi negatif 1360 ketemu negatif 1670 dan seterusnya. Dan di akhir volume kumulatifnya adalah positif 1315. Nah, 1315 ini menunjukkan bahwasanya di sini nanti akan terjadi kelebihan tanah sebanyak 1315 meter kubik begitu. Oke, ini tadi udah aku jelasin. Ini shrinkage, yaitu volume timbunan dikali persen shrinkage-nya. Terus netonya adalah volume galian kurangi volume timbunan dikurangi volume shrinkage. Nah, terus kita bikin nih grafiknya dari Mas Haul ini yang udah kita bikin gitu tabelnya. Jadi di sumbu X itu ada STA-nya dari STA 0 sampai STA 0 plus 600. Kemudian di sini ada volume kumulatif. Itu volume kumulatif kita ambil dari tabel yang paling sebelah kanan ini, tabel ini volume kumulatif. Terus kita plot aja bentuk titik-titik ini teman-teman, titik dan seterusnya. Nah, kemudian titik ini kita hubungkan dengan kurva begitu. Nah, selanjutnya kita bakal diminta untuk adakah kelebihan tanah hasil galian atau kekurangan tanah untuk timbunan, berapa kuantitasnya. Nah, tadi udah aku singgung kalau di sini plus 1315 ini plus, berarti di sini ada kelebihan tanah, nggak ada kekurangan tanah. Nah, posisi yang kelebihan di mana? Posisi tanah yang kelebihan adalah di tanah yang di volume netonya adalah positif. Jadi di antara di sini sampai di kelebihan sini. Nah, di antara STA ini adalah STA 100, 0 plus 100 hingga di STA 0 plus 350. 0 plus 150. 0 plus 150 hingga STA 0 plus 350. Maka yang B kita jawab
terdapat kelebihan tanah sebesar 1315, lokasinya berada di antara 0 plus 150 sampai dengan STA 0 plus 350. Kemudian kita diminta untuk menghitung volume overhaul jika jarak freehold-nya adalah 200 meter. Jadi freehold 200 meter itu adalah dari grafik Maswell ini, kita tentukan titik yang mana titik ini, dua titik ini bakal bertemu apabila kita hubungan dengan garis yang warna oranye ini dengan jarak 200. Nah, ini kita bisa coba-coba aja. Jadi kita coba-coba, aku masang di sini titik STA 290 sampai di STA 490, ternyata pas bisa kena di kurva yang kita bikin. Maka dari sini kita bisa tahu volume overhaul-nya itu adalah volume garis freehold dikurangi volume kumulatif akhir, yaitu volume garis freehold-nya itu adalah di titik ini 290 dan 490. Kita tarik garis putus-putus ke kiri, nah nilainya ini di 4200. Jadi volume garis freehold-nya adalah 4200 dikurangi volume kumulatif akhir. Volume kumulatif akhir adalah volume galian yang kelebihan atau kekurangan ini. Karena kita di sini ada kelebihan, jadi volume garis freehold adalah 4200 dikurangi 1315. Jadi volume overhaul-nya adalah 2885. Kemudian jarak overhaul itu kita dapat dari rumus setengah A plus sepertiga B. Nah, A itu adalah jarak dari titik 0 di sini sampai ke titik yang ini. Sedangkan yang B adalah jarak dari 490 sampai di akhir STA. Jadi A ini adalah sepanjang 290 dikurangi 0, yaitu 290 meter. A ini. Sedangkan yang nilai B itu dari titik akhir ke 490, yaitu 600 dikurangi 490 ketemu 110. Nah, jadi jarak overhaul-nya adalah setengah kali 290 ditambah setengah kali 110, ketemu 181,67 meter. Nah, sebenarnya dari soal yang C ini kita udah menjawab. Cuman karena di harga satuan pekerjaan itu ada harga freehold-nya. Jadi kita harus tetap menghitung volume freehold-nya juga. Jadi volume freehold kita dapat dari volume di puncak, volume kumulatif di puncak dikurangi volume garis freehold. Volume garis freehold kita kan udah tahu tuh 4200. Nah, yang volume kumulatif puncak kita lihat dari tabel atau dari diagramnya. Volume yang puncak adalah di sini 5310. Jadi 5310 tuh di sini, 5310 dikurangi 4200. Jadi ini adalah di sini adalah freehold. Dan yang overhaul adalah dari sini sampai ke titik 0 gitu. Kemudian untuk jenis pekerjaan tanah dan kuantitas pekerjaannya, jadi kita tahu ada proses pemadatan tanah. Pemadatan tanah itu diambil dari jumlah total timbunan plus shrinkage, yaitu 18.660. Kalau di tabel tuh yang di sebelah sini. Kemudian yaitu ada pembuangan tanah keluar proyek. Kenapa nggak ada pendatangan tanah? Karena emang di sini tadi tanahnya adalah kelebihan, jadi harus dibuang keluar proyek, yaitu sebesar 1315 dari volume kumulatif totalnya ini 1315. Kemudian freehold yang udah kita hitung tadi ada 1110, kemudian overhaulnya ada 2885 meter kubik. Nah, biaya keseluruhannya kita hitung aja untuk pemadatan tanah. Karena volumenya 18.660, kita kalikan sama harga satuan pekerjaannya 30.000, ketemu 559.800.000. Terus pembuangan tanah sama freehold juga sama, ini tinggal kita kaliin aja. Ini tinggal dikali begini, kali. Nah, sedangkan yang overhaul ini, selain kita kalikan antara kedua ini, kita harus mengalikan yang freehold ini dengan panjang atau jarak freehold-nya. Karena panjang freehold-nya itu adalah 181,67, jadi 2885 kita kali dengan 2500, kita kali dengan 181,67.
Jadi biaya overhaulnya adalah 1.310.270.833. Dan jumlah biaya totalnya adalah jumlah dari keempat pekerjaan ini. Jadi total biaya keseluruhan untuk pekerjaan tanah dari pembangunan badan jalan sejauh 600 meter ini adalah sebanyak 1.974.670.833 rupiah. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu soal mengenai produktivitas alat berat. Dan di sini adalah soal produktivitas alat beratnya mengenai bulldozer. Jadi ada bulldozer dengan tipe tertentu, dengan track wheel, mesinnya adalah 125 HP untuk menggusur tanah, dengan panjang gusurannya faktornya adalah 1,55H. Kemudian di sini ada saat haul menggunakan gigi 2 maju. Kemudian selanjutnya berputar balik dan berganti kecepatan gigi 3. Karena di sini ada tulisan berputar balik, artinya bulldozer ini tidak berjalan mundur atau tidak menggunakan gigi mundur. Sedangkan waktu setelah kosong, setelah menggusur tanah balik ke tempat asal, itu tuh bulldozer ini tuh kecepatannya itu dinaikkan menjadi gigi 3. Artinya dari yang gigi 2 maju, kemudian waktu kembali itu berputar dan berubah menjadi gigi 3 maju. Kemudian jaraknya adalah 85 meter, fix time adalah 0,1 menit, serta operatornya berpengalaman, kondisi material gembur, cuaca cerah. Ini nanti bakal jadi faktor koreksi. Kemudian ada efisiensi kerjanya 50. Nah, oke, kita langsung aja kita lakukan perhitungan. Jadi untuk menghitung produktivitas alat berat, itu tuh rumus dasarnya kan biasanya kita pakai rumus ini. Produktivitas sama dengan kapasitas dikali 60 per siklus time dikalikan faktor koreksi. Jadi kita harus breakdown ini satu-satu, kita harus ngitung kapasitas alat beratnya itu sendiri, kemudian siklus time-nya, kemudian kita cari faktor koreksinya. Jadi kita hitung dari awal aja biar nggak bingung, kita nyari kapasitas bulldozer. Nah, karena bulldozer ini adalah alat yang digunakan untuk menggusur, jadi kapasitas untuk menggusurnya itu ditentukan dari ini, dari blade atau bilah yang digunakan untuk menggusur tanah itu sendiri. Nah, blade ini spesifikasinya itu tidak diketahui di soal, cuman disebutkan aja tipenya adalah D10N. Cuman teman-teman kalau buka di PPT itu tuh ada spesifikasi yang nunjukin sesuai dengan tipe tanahnya, tipe blade-nya, sorry. Nah, dimana di sini bulldozernya tipenya adalah D10N, jadi di sini ada ukuran blade, ada tinggi sama lebar. Jadi kita ambil dari situ. Ini aku pindah ke sini. Jadi modelnya adalah D10N, dan ini di sini sebenarnya masih ada D10N, ada dua. Ada D10N SU dan D10NU. 10U dan 10SU. Jadi SU ini adalah semi universal dan yang U ini adalah universal. Jadi bedanya apa? Yang universal ini muatannya itu lebih besar karena lebih bisa dipakai secara menyeluruh gitu, sesuai namanya universal. Nah, sedangkan kenapa di sini aku pakai yang universal karena emang nggak ditentuin, dan aku merasanya kalau yang universal pasti bahkan lebih bisa dipakai untuk di skala medan. Jadi aku tentuin buat pakai yang di 10N per 10U. Jadi di sini dari tabel kita bisa tahu kalau misal tingginya adalah 2,05 meter dengan lebarnya adalah 5,26. Kemudian faktor panjang gusuran. Nah, faktor panjang gusuran tuh ini. Nah, W ini biasanya tuh ada di antara 1,5H hingga 1,67H dengan sudutnya itu 30 sampai 33. Nah, karena di soal ini sudah diketahui langsung bahwasanya faktor panjang gusurannya adalah 1,55 kali H, berarti kita hitung W sama dengan 155H. 1,55 kali 2,05 ketemu 3,1775. Nah, kemudian untuk menghitung kapasitasnya tinggal kita pakai rumus. V sama dengan WHL dibagi 2, W-nya adalah faktor panjang gusurannya 3,1775 dikali 2,05 dikali 5,26 dibagi 2 ketemu 17,131 meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau mau dipelajari, mungkin siapa tahu nanti ada soalnya agak berubah tipenya begitu. Jadi selain ada U sama SU di sini model alat di bulldozer
Caterpillar itu tuh ada yang tipenya A sama S. Jadi yang A itu angled blade. Jadi artinya blade-nya ini ada sudut tertentunya nih. Ini ada kemiringannya. Sedangkan yang straight blade itu tuh cuman tegak gini. Nah, itu bedanya angled blade sama straight blade. Oke. Nah, setelah kita menghitung kapasitas blade dari bulldozernya, kita bakal menghitung cycle time atau CT atau waktu siklus. Jadi siklus time atau cycle time itu adalah waktu yang digunakan untuk bulldozer untuk melakukan satu siklus. Nah, siklus time untuk bulldozer yang kita ketahui bahwasanya bulldozer siklus waktunya hanya ada dua, yaitu menggusur dan juga kembali. Menggusur ini adalah holding time, kemudian kembali ini adalah reverse time atau RT. Nah, jadi CT ini nantinya bakal kita pakai rumus bahwasanya CT adalah fixed time ditambah holding time ditambah reverse time. Nah, di mana fixed time ini adalah waktu pasti, yaitu misal waktu dalam perpindahan giginya, waktu lain-lain itu dianggap sebagai fixed time. Nah, itu fixed time itu dari soal udah diketahui bahwasanya fixed time-nya adalah 0,1 menit. Jadi kita untuk menghitung siklus time kita harus menghitung hold time sama reverse time. Jadi kita hitung aja yang hold time terlebih dahulu. Jadi holding atau hold itu adalah proses pemindahan atau penggusuran materialnya. Jadi hold-nya itu kalau dari soal adalah kita memajunya dengan gigi 2. Nah, gigi 2 ini kalau kita cek di Caterpillar Performance Handbook atau di PPT itu juga ada, karena tipenya D10N, kemudian gigi majunya adalah gigi 2, itu kecepatannya adalah 7,1 km per jam. Nah, 7,1 km per jam ini kita ubah terlebih dahulu menjadi meter per menit. Jadi 7,1 dikali kilometer ke meter itu pangkat 3 kali 1000 dibagi jam ke menit itu ada 60. Itu 7,1 kali 1000 bagi 60 ketemu 118,33. Jadi hold time-nya atau waktu gusurnya adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 85 meter dibagi 118,33. Ketemu hold time-nya adalah 0,718. Jadi misal ini bulldozernya. Terus ini mau menggusur tanahnya ini sejauh 85 meter. Waktu yang dibutuhkan bulldozer ini dari titik ini ke titik sini itu adalah sejauh 0,718 menit. Oke, terus yang kedua yaitu reverse time. Itu reverse time di sini sebenarnya biasanya ada bulldozer yang reverse time-nya itu dengan kecepatan gigi mundur. Nah, sedangkan di soal ini tadi disebutkan bahwasanya bulldozernya itu tidak mundur tapi berputar balik dan berganti kecepatan di gigi 3. Jadi, yang kita pilih dari tabel ini tetap di gigi maju karena ada putar balik itu tadi, tapi giginya ganti gigi 3. Nah, dari gigi 3 D10N kita ambil kecepatannya itu 12,5 km per jam. 12,5 km per jam kita konversi menjadi 208,33 meter per menit. Jadi reverse time-nya adalah 85 dibagi 208,33 ketemu 0,418 menit. Jadi setelah dari sini bulldozer akan berputar balik dan kembali ke titik awal ke sini itu selama 0,418 menit. Nah, jadi siklus time yang ada di sini adalah CT sama dengan HT plus RT plus FT. Jadi 0,718 ditambah 0,418 ditambah fixed time dari soal 0,1 sama dengan 1,236 menit. Nah, 1,236 menit ini yang bakal kita masukkan di rumus produktivitas bulldozer itu sendiri. Kemudian untuk faktor koreksinya itu kita ambil dari tabel juga, di PPT juga ada. Dijelaskan bahwasanya di soal itu adalah menggunakan track wheel. Jadi kita pilih yang sisi kiri ini. Kemudian operatornya adalah berpengalaman. Jadi kita anggap operatornya itu bagus sekali, nilainya 1. Timbunannya yaitu materialnya adalah material gembur 1,2. Cuacanya adalah cerah, karena cuaca cerah maka
tidak ada faktor koreksi, kita anggap cuaca cerahnya adalah 1. Kemudian efisiensinya yang bisa dilakukan pekerjaannya itu dalam 1 jam hanya 50 menit. Di sini efisiensi kerja 50 menit per jam 0,83. Jadi produktivitas bulldozer ini adalah V1 atau kapasitas blade dikali 60 per cycles time dikali faktor koreksi 17,131, yang ini tadi 17,131 dikalikan dengan 60 per 1,236 dikalikan dengan faktor koreksinya yaitu 1,2 dikalikan 0,83. Kenapa kok nggak ada dikalikan 1? Karena kalau apapun yang dikalikan 1 hasilnya kan bilangan itu sendiri, jadi tidak perlu dimasukkan ke sini juga nggak apa-apa karena hasilnya nanti bakal sama. Jadi produktivitas bulldozer tersebut adalah 828,275 meter kubik per jam. Artinya dalam 1 jam bulldozer tersebut bisa menggusur tanah itu sebanyak 828,275 meter kubik per jam. Next, soal yang terakhir adalah soal mengenai biaya operasional. Jadi biaya operasional di sini adalah biaya operasional dari alat berat yang ternyata juga bulldozer dengan mesin diesel 200 HP. Kemudian kapasitas crankcase-nya adalah 0,273 liter. Pelumasnya diganti tiap 100 jam. Faktor pengoperasiannya adalah 80%. Kemudian harga penyerahan alat adalah sekian, bunga sekian, asuransi sekian, pajak sekian. Umur ekonomisnya adalah 8 tahun dengan jam kerja rata-rata 2000 jam per tahun. Kemudian harga solarnya 6.800, harga pelumasnya 20.000 per liter. Harga blade-nya adalah 20 juta dengan masa pakainya 4.000 jam dan biaya perawatannya adalah 20%. Serta gaji drivernya adalah 20.000. Hitung biaya operasional per jam. Jadi soal ini adalah soal yang cukup mengecoh menurutku karena di sini kita cuma diminta untuk menghitung biaya operasional jam. Artinya yang ini itu kita tidak perlu hitung atau kita bisa abaikan aja karena di 2 poin ini itu tuh menunjukkan atau yang nantinya bakal kita pakai waktu kita diminta untuk menghitung biaya kepemilikan atau menghitung biaya total. Jadi sebenarnya di biaya alat ini ada biaya kepemilikan, aku sebut aja misal BK, terus ada biaya operasional BO, sama biaya total. Nah, biaya total ini adalah jumlah dari BK plus BO, begitu. Nah, karena kita nggak diminta buat menghitung biaya total, artinya kita nggak perlu ada biaya kepemilikan, kita cukup menghitung aja biaya operasionalnya. Nah, jadi 2 poin ini bisa diabaikan. Oke, jadi biaya operasional itu, kalau berdasarkan dari PPT itu, jelaskan bahwasanya biaya operasional ini terdiri dari biaya bahan bakar, biaya pelumas dan filter, kemudian ada biaya penggantian ban, serta biaya perlengkapan khusus lainnya. Nah, karena di sini itu adalah bulldozer dan ternyata ban itu atau yang tadi ada di PPT ini ternyata bannya itu nanti bakal digantikan sama yang bulldozer ini atau blade-nya, sorry. Nah, untuk yang pertama adalah biaya bahan bakar karena mesinnya 200 HP dengan faktor operasi 80%, mesin diesel KF. Jadi KF ini adalah banyaknya bahan bakar yang dikeluarkan begitu dalam 1 jam. Itu tuh maka QF untuk mesin diesel rumusnya adalah QF sama dengan HP kali F kali 0,15. Jadi 200 kali 80% kali 0,15 adalah 24 liter per jam. Jadi dalam 1 jam itu perlu 24 liter. Kemudian harga solarnya adalah 6.800 per liter. Jadi untuk biaya bahan bakar ini adalah 24 liter per jam dikali 6.800 per liter. Jadinya kita bakal perlu biaya sebesar 163.200 per jam untuk bahan bakar atau solar itu sendiri. Kemudian biaya pelumas yaitu Q sama dengan 1,014 HP dikali F dikali 0,002716 dibagi 0,8868 plus C per T. Jadi di sini itu dalam satuan liter, ini liter. Kalau misal teman-teman ini dalam satuan galon, jadi itu harus diubah atau dikonversi dulu, yaitu 1 US gallon adalah 3,785 liter. Jadi karena di sini udah dalam liter, itu kita nggak perlu konversi ini. Jadi Q
atau jumlahnya pelumas yang diperlukan dalam 1 jam adalah 1,014 dikali 200 dikali 80% dikali 0,002716 dibagi 0,8868 ditambah C. C adalah kapasitas crankcase yang ini tadi. Dibagi T adalah waktu penggantian pelumasnya, yaitu 100 jam. Ini dalam jam, udah sesuai semua, jadi nggak perlu dikonversi. Jadi Q-nya adalah 0,499 atau kita anggap aja Q-nya itu mendekati 0,5 liter atau setengah liter. Jadi karena harga pelumasnya adalah 20.000 per liter, kita perlu biaya pelumas sebesar 10.000 per jam. Kemudian untuk harga biaya penggantian blade, ini blade-nya adalah harganya 20 juta dan masa pakainya adalah 4.000 jam. Karena kita perlu dalam 1 jam, makanya 20 juta ini kita bagi dengan 4.000. Ketemu 5.000. Jadi dalam 1 jam itu tuh harga blade-nya kita asumsikan sebagai 5.000. Nah, sedangkan perlu biaya perawatan juga. Biaya perawatannya adalah 20% dari harga blade-nya. 20% kali 5.000 sama dengan 1.000. Jadi untuk biaya penggantian blade total adalah 5.000 plus 1.000, yaitu 6.000 per jam. Kemudian biaya operator atau gajinya adalah 20.000 per jam, udah diketahui di soal. Sehingga biaya operasional per jam itu adalah jumlah total dari semuanya adalah jumlah dari biaya bahan bakar 163.200 dijumlah dengan biaya pelumas 10.000 ditambah dengan biaya penggantian blade 6.000 dan biaya operator 20.000. Jadi totalnya adalah 199.200. Jadi total biaya operasional per jam untuk bulldozer yang dibeli oleh kontraktor ini adalah sebesar Rp199.200. Ini tadi yang udah aku jelasin di awal. Untuk harga penyerahan alat, bunga, asuransi pajak diabaikan aja karena tidak diminta menghitung harga kepemilikannya. Mungkin untuk penjelasan MAB atau SNJ MAB tahun 2025 cukup sekian dari aku. Maaf apabila masih banyak kesalahan atau kesalahan dalam bertutur kata di penjelasan ini. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kalau teman-teman masih mau nanya bisa chat aku aja di 0821 3804 4255. Sekian dari Faras, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.